Bicara soal nasab Rasulullah itu bisa berefek pada akidah yang karena itu kemudian tidak boleh ditawar-tawar, harus dimurnikan. Karena itu seluruh gerakan-gerakan Kelam Baklawi dari 3 poros yang saya maksudkan tadi mesti diantisipasi dan diwaspadai. Dan tidak ada jalan lain selain negara harus turun andil untuk bagaimana mengekang, membuat kebijakan terkait dengan ulah-ulah Kelam Baklawi yang ada di negara ini. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama 9.0 TV dari Butapan Ritalopi, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Diskursus soal perhabiban ini memang sesuatu yang betul-betul membuat energi bangsa ini terkuras habis. Kenapa? Kemudian karena sampai hari ini polemik nasab Kelam Baklawi, pemalsuan nasab yang dilakukan berdasarkan hasil kajian Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani sampai hari ini tak kunjung selesai dan tak bisa dijawab oleh Kelam Baklawi. Selain itu, ada beberapa tindakan-tindakan yang konkret dilakukan oleh Kelam Baklawi lainnya yang kita anggap selama ini sebagai habaib yang alim, habaib yang rendah hati, tapi kemudian sangat terkenal dengan banyaknya pemalsuan-pemalsuan makam yang terjadi akhir ini. Dan tentu ini bukan satu kebetulan saja. Selain itu, bahwa kelompok habaib di Indonesia ini ada juga yang kemudian bersuara keras tentang NKRI bersyariah, tentang khilafah dan seterusnya. Dan bahkan dengan percaya diri di masa lalu membuat satu ormas yang sampai kemudian demo berjilid-jilid 212 namanya, itu juga dimotori oleh Kelam Habaib. Sehingga kalau kita petakan ada 3 kelompok habaib di Indonesia ini, ada yang ekstrim keras, ada yang berada pada posisi poros tengah, yang sentui, yang kerjanya itu hanya membangun semacam kelompok-kelompok jamaah zikir di masyarakat, majelis taklim dan seterusnya, majelis-majelis selawat. Nah, selain itu ada juga kelompok habaib elit yang bermain di tingkatan pemerintahan, bahkan merangsek masuk pada TNI Polri. Nah, hal ini kelihatan terjadi begitu saja, tetapi kemudian banyak orang yang menyimpulkan bahwa ini adalah satu gerakan sistematis yang mencoba dilakukan oleh mereka dengan satu visi besar bagaimana menguasai rakyat Indonesia. Nah, ketika misalnya seluruh elemen ini berfungsi dengan baik, baik itu Habib yang keras, Habib yang ada di poros tengah, maupun Habib yang ada di tingkatan elit ini, mengerucut pada satu pusat kekuasaan, maka otomatis semua ini dengan mudah dikendalikan di NKRI. Nah, saya kira momentum-momentum ke depan ini akan membuktikan apakah habaib ini bisa mengkerucutkan arus gerakan yang mereka sudah petakan dari awal atau tidak. Ini sangat tergantung dengan bagaimana kita semua mengawal apa yang menjadi hasil penelitian daripada Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani soal kajian nasab bagi Kelam Habaib atau Kelam Baklawi yang 551 tahun terputus dan sampai hari ini tidak ada satupun dari kalangan mereka yang mampu menjawab secara ilmiah berdasarkan tesis juga. Kalaupun ada yang mencoba tampil ke permukaan untuk menjawab tesis tersebut, adalah utusan-utusan dari kelompok kecil pribumi yang sesungguhnya tidak punya urusan langsung dengan persoalan atau tidak punya keterkaitan langsung dengan nasab tersebut. Tetapi mereka mencoba pasang badang pada kelompok Baklawi dengan mencoba menentang atau melawan tesis Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Muncullah nama seperti Rumail Abbas, muncullah nama seperti Buya Hurtubi, muncullah nama seperti Ustaz Wapi yang saya kira semua halayak sudah tahu dan sudah mengetahui betul
bagaimana narasi-narasi mereka bangun di media sosial sama sekali tidak apple to apple dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Sehingga pembacaan kita ketika muncul orang pribumi yang mencoba mewakili kelompok Lawi, sesungguhnya ini adalah politik adu domba yang mencoba mereka mainkan. Sama dengan apa yang dilakukan oleh para penjajah di masa lalu ketika Belanda menginvasi Nusantara, menjadikan orang-orang kelompok Lawi ini sebagai benteng untuk menghajar orang-orang pribumi. Dan saya kira itu sudah jelas bagaimana di dalam sejarah. Geger Cilegon misalnya, perjuangan yang dipimpin langsung oleh Pangeran Diponegoro misalnya yang dilemahkan oleh kelompok-kelompok kelompok Lawi. Yang hari ini Pangeran Diponegoro mencoba untuk diambil namanya dan dibaklawikan oleh mereka. Kenapa? Karena di dalam Pulau Jawa, Pangeran Diponegoro adalah seorang pahlawan yang sangat tersohor yang mengangkat senjata melawan penjajah Belanda. Oleh karena itu, sahabat-sahabat sekalian, melihat situasi yang ada, melihat strategi gerakan yang mereka bangun yang begitu sistematis, begitu masif, maka sesungguhnya cara untuk melawan mereka ini adalah juga dengan melakukan hal yang sama. Kita mesti membangun visi yang sama, kita mesti membangun gerakan yang sama, ide-ide besar soal bagaimana negara kesatuan Republik Indonesia ini harus berada di bawah garis komando putra-putri terbaik bangsa di setiap level, di semua elemen, itu pun harus kita gaungkan. Termasuk soal nasab ini, kepedulian kita semua, keinginan yang kuat oleh kita semua, dengan satu ideologi, satu visi yang sama untuk mengawal tesis Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, saya kira itu hanya satu-satunya jalan. Oleh karena itu, tidak bermaksud mengabaikan teman-teman yang lain yang sudah lompat pagar, keluar dari alur perjuangan bagaimana membangun narasi-narasi terkait soal bagaimana proses islamisasi yang terjadi yang dilakukan oleh Wali Songo, yang juga mencoba ditabrak oleh Habaib, mencoba ditiadakan oleh Habaib, yang seolah-olah bahwa yang berjuang mengislamkan orang Nusantara adalah kelompok Lawi. Itu pun juga harus kita antisipasi dengan baik, bahwa mereka yang tidak tahan atau yang tidak konsisten dengan perjuangan yang ada hari ini, boleh jadi mereka adalah orang-orang yang frustasi melihat situasi yang ada. Boleh jadi mereka tidak memiliki ideologi komitmen yang kuat soal kebangsaan kita, dan boleh jadi mereka minim dengan literasi terkait dengan bagaimana sejarah bangsa ini berdiri. Ingat, sekali lagi, ini bukan saja soal agama, tapi ini soal negara kesatuan Republik Indonesia yang harus kita pertahankan dari penjajahan nasab, dari penjajahan yang seolah-olah disandarkan pada agama. Satu catatan penting buat sahabat-sahabat semua, bahwa apapun yang dilakukan, sebusuk apapun perlakuan orang, kalau itu berlabelkan agama, maka akan kelihatan benar dan kelihatan elitis di mata rakyat. Itulah yang mencoba mereka gaungkan hari ini dengan simbol-simbol agama, yang mencoba merangsek masuk di tengah-tengah masyarakat dengan membawa label dirinya sebagai cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sementara hal tersebut sudah dirungkat oleh Kiai Imad berdasarkan hasil penelitiannya. Yang kedua, secara ilmu pengetahuan dan teknologi sudah terbukti bagaimana banyak dari kalangan Baklawi, apakah itu di Indonesia sendiri atau di luar negeri, melakukan tes DNA. Tapi apa yang terjadi? Haplogrupnya adalah G, dan itu bersandar kepada Yahudi Ashkenazi. Dan sampai hari ini, ketika tantangan datang dari pribumi buat mereka yang selalu mengaku sebagai cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kelompok Lawi ini, untuk melakukan tes DNA, tetapi tak satu pun dari mereka sanggup atau siap melakukannya. Bahkan kita sudah mendengar bersama bagaimana narasi daripada Habib Hanif, salah seorang habaib, mengkafirkan orang yang mencoba mengorek-ngorek soal nasab kelompok Lawi
karena dianggapnya bahwa kita ini semua mengorek nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat bahwa perjuangan memurnikan nasab Rasulullah adalah bagian daripada sunnatullah yang harus kita kedepankan karena menjaga kemurnian nasab Rasulullah, manusia mulia di muka bumi, yang saya kira siapapun juga sangat menghargainya, terutama orang muslim sendiri. Bicara soal nasab Rasulullah itu bisa berefek pada akidah, yang karena itu kemudian tidak boleh ditawar-tawar, harus dimurnikan. Karena itu seluruh gerakan-gerakan Klam Baklawi dari 3 poros yang saya maksudkan tadi mesti diantisipasi dan diwaspadai, dan tidak ada jalan lain selain negara harus turun andil untuk bagaimana mengekang, membuat kebijakan terkait dengan ulah-ulah Klam Baklawi yang ada di negara ini, terutama dalam konteks pemalsuan nasab maupun pemalsuan makam yang mereka secara sistemik dan masif lakukan, terutama di Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan. Saya kira itu yang saya sampaikan kepada sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan video pendek ini ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.